Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat fil bait? Bi khair alhamdulillah. Baik. Nahnu jami'an bi khair walhamdulillah. Baik, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa amma ba'd. A'rifu annal ustad alladhi yu'allimukum darsal lughatil arabiyyah wal ustad Hikman Najib Al-Munada bin Ustad Najib. Tentu baik, alhamdulillah. Pada kesempatan pertama kali kita bertemu ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah, karena kita semua telah diberikan nikmat oleh Allah kesehatan lahir dan kesehatan batin, sehingga pada saat ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan pelajaran bahasa Arab meskipun tidak bertatap muka, namun lewat online. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua, khususnya pada kelas 10 Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin. Taib. A'rifu anni ismi Najib, ana min qaryah Undaan Lor, ana min Jami'ah Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kenalkan bahwa Pak Najib ini adalah alumni atau lulusan dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wa ana aidan mutakharrijun min Nahdlatul Muslimin min Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin wa min Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin aidan. Alhamdulillah, ana al-an u'allimukum darsal lughatil arabiyyah fi hadhihi madrasah Nahdlatul Muslimin. Baik. Pada kesempatan pertama ini dalam kita belajar bahasa Arab, marilah kita buka nabtadi'u darsana fi hadhihi dirasah bil ummil kitab au bi qiraati suratul Fatihah. Asallahu ayyahaba ilaina barakatan katsirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayyuhat tullab wa talibat al-mahbubah. Pada kesempatan ini kita memasuki pembelajaran bab awal dari pelajaran bahasa Arab. Baik, ayyuhat tullab wa talibat al-a'izza rahimakumullah, bahwa dalam qawaid bab yang pertama ini, di dalam bab ta'aruf ini, anak-anak akan dikenalkan dengan pembagian kata atau taksimul kalimah. Ketahuilah bahwa kata atau kalimah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam. 1. Kalimah isim, artinya adalah kata benda. Yang kedua, kalimah fi'il, artinya kata kerja. Dan yang ketiga adalah kalimah huruf, bukan benda, bukan kerja. Yang isim, kata benda, contoh kursiun, kursi.
maktabun meja, saburatun papan tulis, kulluha minal asma, semuanya adalah dari kalimat isim. Yang kedua kalimat fi'il, kata kerja, contohnya jalasa yajlisu, duduk, qama yaqumu, berdiri, dhahaba yadhabu, pergi, qara'a yaqra'u, membaca. Kulluha minal af'al, semuanya adalah dari kalimat fi'il. Dan yang ketiga adalah kalimat huruf, bukan isim, bukan fi'il, bukan benda, dan bukan kerja. Contohnya apa anak? Misalnya ila, artinya apakah ke itu kerja? La. Apakah ke itu benda? La. Min, dari, misalnya, apakah min itu kerja? La. Benda juga la. Tayyib. Tayyib itu ayatullah. Tayyib. Kesimpulannya saya ulangi lagi, kalimat dibagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Tayyib. Pada kesempatan ini saya minta kepada anak-anak yang akan kita pelajari adalah isim terlebih dahulu. Untuk fi'il dibelakangkan, huruf nanti dibahas kemudian. Saat ini kita akan mempelajari macam-macam isim, macam-macam kata benda. Baik. Ungduru ila kitabikum safhah salah satu asar. Silakan anak-anak melihat pada buku kalian halaman 13. Dalam kaidah ini, untuk kalimat isim ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah isim nakiro, dan yang kedua adalah isim ma'rifat. Saya ulangi lagi, awalan isim nakiro, saniyan isim ma'rifat. Ma huwa isim nakiro, wa ma huwa isim ma'rifat? Tayyib, undur ila kitabikum. Diterangkan bahwa an-nakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu benda yang tidak tertentu. Artinya masih umum, belum jelas barangnya, belum jelas. Contoh misalnya, Pak Najib mengatakan bahwa di dalam tas ada buku. Ya, di dalam tas ada buku. Nah, ini misalnya tas, ya, di dalamnya ada buku. Pak Najib tanya, apakah Anda tahu buku apa yang ada di dalam tas itu? Belum tahu. Itulah yang namanya belum jelas, masih umum. Isogo kitab fikih, isogo kitab tauhid, isogo kitab bahasa Arab, karena tidak kelihatan karena posisinya ada di dalam tas. Lain dengan yang kedua anak-anak, yaitu isim ma'rifat. Lihat di kitabikum, al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Isim yang menunjukkan bendanya itu jelas, cetok. Contoh, tas itu baru. Ulangi, bahasa Arabnya al-mihfadhatu jadidatun. Tas itu jelas anak-anak, tasnya nduk meja gemblondo, merek polo, warnanya hitam, besarnya sekian, kan jelas ini. Inilah yang disebut dengan makrifat, bendanya itu jelas. Nah, inilah yang dimaksud dengan isim
nakirah dan isim ma'rifat. Kembali lagi pada contoh isim ma'rifat, untuk mengingat-ingat atau untuk memahami bagaimana sih Pak ciri yang paling mudah dihafal untuk mengetahui ini nakirah, ini ma'rifat, bagaimana cara kita itu memberikan ciri yang mudah dihafal. Nah, sekarang contoh isim nakirah. Tadi ingat Pak Najib bilang fil mihfadhati kitabun, tertulis kitabun. Maka ciri-ciri isim nakirah istiling-eling iki Pak Najib biyen yo ngono mulai cilik seperti itu. Ciri-ciri isim nakirah adalah biasanya ditanwin dan tidak pakai al. Misalnya ono kata-kata kok ditanwin orang nganggo al, itu secara umum dia adalah isim nakirah. Adapun untuk isim ma'rifat itu ciri-cirinya ada 6. Bisa anak-anak lihat, tafadhal unzur ila kitabikum Anwa'ul Ma'arif. Di paling bawah itu ada kalimat Anwa'ul Ma'arif, jenis-jenis isim ma'rifat. Artinya apa? Isim ma'rifat itu mempunyai kriteria sebagai berikut, yaitu ada 6 jenis kriteria. Halaman 14 undur ayat. Awalan alif, macam-macam isim ma'rifat. Alif adalah al-mu'arraf bi'al. Cara untuk membuat nakirah bisa menjadi ma'rifat atau ciri-ciri ma'rifat, pertama adalah ditambah dengan al atau alif dan lam. Contoh tadi al-mihfadhatu, kalau masih lepas al berbunyi mihfadhatun. Nah ijeh mihfadhatun itu artinya umum. Tase warnane apa ora arti, tasnya mereknya apa tidak tahu, itu namanya mihfadhatun. Tapi kalau sudah dikasih al-mihfadhatu, maka tasnya itu jelas. Itu loh Pak, sing ndak dhuwur meja. Nah, itu maka al itu di dalam bahasa kita sering diartikan dengan kata-kata itu. Nah, mihfadhatun tok itu artinya tas. Tapi al-mihfadhatu itu artinya tas itu. Al-mihfadhatu jadidatun, tas itu baru. Nah, maka fungsi al di sini disebut dengan al-ta'rif. Al yang mempersempit, mengkhususkan arti sing asale umum menjadi ma'rifat. Bantu ayatullah. Baik, lanjut. Maka secara umum ciri isim ma'rifat adalah pakai al. Jadi misalnya ada tugas dari Pak Ustadz, tolong anak-anak ini ada kalimat, tolong dibedakan mana yang nakirah, mana yang ma'rifat. Langsung aja anak ingat, Pak Najib mau ngendikan ciri nakirah itu pakai tanwin dan tidak al. Kalau ciri ma'rifat pakai al. Nah, maka kamu langsung garis bawah, seret mihfadhatun nakirah, al mihfadhatu ma'rifat. Tahu alasannya. Nakirah kenapa tidak ada al dan pakai tanwin? Ma'rifat apa alasannya? Pakai al. Baik. Lanjut. Yang kedua, termasuk macam-macam isim ma'rifat adalah isim dhamir. Apa namanya? Isim dhamir. Artinya kata ganti. Kata ganti itu apa? Ada saya, kamu, dia, mereka,
Itu namanya kata ganti. Kalau bahasa Inggris ya ada he, ada she, ada it, ada we, ada they, ya toh? Pelajaran bahasa Inggris sama. Arab ya ada kata ganti, Indonesia ada kata ganti, Inggris pun juga ada kata ganti. Cuma bedanya untuk kata ganti di dalam bahasa Arab itu banyak. Tidak seperti Indonesia, tidak seperti Inggris. Inggris berapa itu? Ya. Berapa dihitung sendiri? Ada I, ada we, ada she, he, she, it, they. Tapi kalau bahasa Arab luar biasa. Coba hitung. Huwa, huma, hum. Ini domir ini anak. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Berapa? 14. Isim domir ada 14. Kulluha ma'rifatun. Semuanya adalah isim ma'rifat. Jadi misalnya kamu disuruh Pak Guru lagi, mana isim ma'rifat, mana isim nakirah, didelok kok ana huwa di situ. Langsung aja coret bawah tulisi isim ma'rifat li anahu dhamir. Itu. Baik. Yang ketiga, termasuk dari isim ma'rifat adalah ismul isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Apa itu? Ini, itu. Arab itu agak jelimet anak-anak. Ini itu dipisahkan lagi. Ini itu barangnya mudzakkar ataukah muannas. Kalau barangnya mudzakkar laki-laki pakai hadza. Hadza kitabun. Tapi kalau bendanya muannas, ini buku tulis. Hadihi kurrasatun. Itu ya, ini itu kan lil qarib, tunjuk jarak dekat. Kalau tunjuk jarak jauh namanya lil ba'id, menggunakan kata-kata itu. Ya sama, kalau barangnya itu laki-laki pakai dalika kitabun, itu kitab. Kita nunjuk karena ada isim isyarah mengandung tunjuk. Itu kitab. Tapi ketika buku tulis bukan lagi dalika tapi pakai tilka kurrasatun. Lah hadihi dalika tilka, ini semuanya adalah isim ma'rifat. Karena apa? Dengan kata-kata ini, dengan kata-kata itu menjadikan benda itu fokus. Ini jelas barangnya, itu jelas barangnya. Maka ini dan itu membuat kata itu menjadi ma'rifat. Lanjut. Yang keempat adalah isim alam, yaitu nama. Bisa nama orang, bisa nama kota, nama apapun, semuanya adalah isim ma'rifat. Contoh, nama orang misalnya Ahmad, Yusuf, Fatimah. Nama kota misalnya Makkah. Nama negara misalnya Indonesia, Arab, Amerika, Malaysia misalnya. Kulluha ma'rifatun. Semuanya adalah isim ma'rifat. Karena jelas. Pak Najib misalnya, oh Pak Najib itu toh orangnya tampan, orangnya gemuk, orangnya gendut. Jelas. Lanjut ya. Untuk berikutnya ismul mausul. Isim mausul. Apa artinya? Kata sambung yang artinya yang. Lihat dalam kitab anak-anak ada alladzi, allati, alladzina, allati, man dan ma. Itu semua adalah
isim mausul. Semuanya adalah dikategorikan sebagai isim ma'rifat. Yang keenam, nah ini yang mungkin agak sulit dipahami oleh anak-anak ini. Al-mudhaf ila ma'rifah, yaitu kata yang disandarkan kepada isim ma'rifat. Sebenarnya kata tersebut semula adalah nakirah, anak-anak. Nakirah. Tetapi ketika disandarkan kepada isim ma'rifat, itu dia ikut menjadi ma'rifat. Saya tanya, kitabun, apa artinya? Kitab, betul. Kitabun termasuk nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Kok tahu? Alasannya apa? Karena ditanwin dan tidak pakai al, maka itu jelas isim nakirah. Tetapi ketika kata kitabun ini disambungkan, disandarkan kepada isim ma'rifat, contoh misalnya kita mengambil isim ma'rifat yang isim alam, nama misalnya Ahmad, coba sambungkan kitabu Ahmad, hada kitabu Ahmad, ini adalah kitabnya Ahmad. Maka kata-kata kitabun di sini ketika belum ada Ahmad, betul dia itu nakirah. Tetapi ketika sudah disandarkan kepada Ahmad, maka status lafal kitabun menjadi isim ma'rifat. Jadi menjadi jelas anak-anak, bukan kitab yang lain-lain, bukan kitabnya siapa-siapa, tidak, tapi fokus ini adalah kitabnya Ahmad, bukan kitabnya Yusuf, bukan kitabnya Fatimah, bukan kitabnya Pak Guru, tapi kitabnya Ahmad. Inilah yang menjadikan semula nakirah bisa menjadi ma'rifat jika disandarkan kepada isim ma'rifat. Baik, kita simpulkan sekali lagi, ciri-ciri atau macam-macam isim ma'rifat ada 6. Apabila ada kata yang memenuhi kriteria 6 ini, maka pastikan kata itu adalah isim ma'rifat. 1, kata yang ditambah dengan al. 2 adalah isim dhamir, wa hum ahum dan seterusnya. 3 adalah isim isyarah. Yang keempat adalah isim alam. Yang kelima isim mausul. Dan keenam adalah isim ma'rifat. Kiranya sekian pertemuan pada kesempatan ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan ingat bahwa belajar bahasa Arab tidak cukup hanya 1-2 kali. Butuh sekali ada murojaah, ada pengulangan-pengulangan biar anak-anak bisa lebih mengerti dan paham. Kiranya cukup sekian. Kita akhiri nahtatimu darsana bi qiraati hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Tayyib, ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.